Pernahkah Anda bertanya, mengapa para leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan waspada dengan suara keras? Mengapa ia disampaikan lirih, lewat pitutur, lewat simbol, bahkan lewat diam? Karena waspada bukan sekadar sikap hati-hati, ia adalah keadaan kesadaran. Di dunia yang bergerak cepat ini, manusia merasa aman karena tahu banyak hal. Padahal, para sesepuh justru berkata, yang paling berbahaya bukan yang tidak kita ketahui, tetapi yang kita yakini tanpa sadar. Disitulah makna sejati waspada mulai berdenyut, bukan di luar diri, melainkan jauh di dalam batin. Dalam spiritual Jawa, waspada tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berjalan beriringan dengan eling. Jika eling adalah ingat akan asal dan tujuan, maka waspada adalah mata batin yang tidak pernah tertidur. Ia mengamati gerak pikiran, niat yang tersembunyi, dan bisikan halus yang sering kita sebut perasaan biasa. Namun, seiring waktu, makna waspada menyempit. Ia dianggap sekadar kehati-hatian duniawi, takut salah, takut rugi, takut ditipu. Padahal, bagi leluhur, waspada adalah penjaga jiwa, benteng halus agar manusia tidak terjatuh ke dalam kesombongan, kelalaian, dan kegelapan yang lahir dari dirinya sendiri. Video ini bukan untuk mengajarkan kepercayaan baru, bukan pula untuk mengajak Anda mengikuti jalan tertentu. Ini adalah penggalian makna, sebuah upaya membuka kembali pintu kesadaran yang pernah dijaga dengan sangat ketat oleh tradisi Jawa. Kita akan menelusuri dari mana konsep waspada ini lahir dan mengapa ia disampaikan dengan simbol, bukan doktrin. Mengapa orang yang merasa sudah paham spiritual justru sering kehilangan waspada? Dan bagaimana waspada bekerja diam-diam dalam kehidupan sehari-hari, di saat marah muncul, di saat pujian datang, dan di saat ego merasa benar. Apa yang akan Anda dengar mungkin terasa sederhana, namun justru disitulah letak bahayanya. Karena dalam ajaran Jawa, kebenaran yang paling dalam sering tampak paling biasa. Maka, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita tenangkan sejenak pikiran. Bukan untuk percaya, bukan untuk menolak, tetapi untuk menyimak. Karena hanya orang yang waspada yang mampu melihat bahwa tidak semua yang terang membawa cahaya dan tidak semua yang gelap adalah kesesatan. Diam sejenak, karena perjalanan baru saja dimulai. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya mengajak Anda sejenak. Tulis di kolom komentar, video ini sampai ke kota atau daerah mana tempat Anda berada. Bukan sekadar untuk statistik. Dalam laku Jawa, jejak perjalanan ilmu selalu penting karena pengetahuan hidup ketika ia berpindah dari satu kesadaran ke kesadaran lain. Sekarang, mari kita lanjutkan. Jika kita menengok jauh ke belakang, waspada bukanlah istilah baru dalam kebudayaan Jawa. Ia sudah hidup jauh sebelum kata-kata dituliskan, sebelum kitab disalin, bahkan sebelum sejarah dicatat secara resmi. Waspada lahir dari pengalaman batin para leluhur yang menyaksikan satu kenyataan pahit. Musuh terbesar manusia bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Dalam naskah-naskah tua Jawa, seperti Pitutur Para Resi, Wejangan Raja-Raja Bijak, hingga Tembang-Tembang Macapat, waspada sering tidak dijelaskan secara langsung. Ia diselipkan dalam simbol, perumpamaan, dan cerita wayang. Mengapa? Karena ajaran ini dianggap berbahaya jika jatuh ke tangan ego yang belum matang. Pengetahuan tentang kesadaran, jika dipahami setengah-setengah, justru bisa melahirkan kesombongan spiritual. Leluhur Jawa memahami sesuatu yang jarang disadari manusia modern. Semakin tinggi pengetahuan seseorang, semakin halus pula jebakan batinnya. Itulah sebabnya waspada tidak diajarkan sebagai teori, melainkan sebagai laku. Ia bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dialami. Secara filosofis, waspada berkaitan erat dengan pandangan kosmologi Jawa tentang keseimbangan. Manusia dipandang sebagai titik temu antara jagat gede, alam besar, dan jagat cilik, alam diri.
Ketika seseorang tidak waspada, ia mudah larut, entah larut dalam nafsu, larut dalam rasa benar sendiri, atau larut dalam keakuan yang halus. Pada saat itu, keseimbangan runtuh. Menariknya, waspada dalam spiritual Jawa tidak pernah identik dengan rasa takut. Ia bukan kecurigaan berlebihan, bukan paranoia, dan bukan pula sikap defensif. Justru sebaliknya, waspada lahir dari kejernihan, dari kemampuan melihat sesuatu apa adanya, sebelum pikiran memberi label baik atau buruk. Seiring perubahan zaman, makna ini perlahan memudar. Ketika pengaruh luar datang silih berganti, waspada direduksi menjadi sekadar berhati-hati agar selamat secara duniawi. Sementara dimensi batinnya, yang justru paling penting, ditinggalkan. Ia tidak hilang, tetapi tertidur. Para sesepuh sering mengatakan, ilmu waspada sengaja disembunyikan di tempat yang paling dekat, dalam sikap sehari-hari, dalam cara berbicara, dalam cara menahan diri. Bukan karena ingin merahasiakan, tetapi karena tidak semua orang siap bercermin pada dirinya sendiri. Dan disinilah letak kesalahpahaman terbesar. Banyak orang mengira waspada adalah tahap awal. Padahal dalam laku Jawa, waspada justru muncul ketika seseorang sudah berjalan jauh, saat ia mulai merasa tenang, merasa paham, merasa sudah sampai. Karena bagi leluhur, momen paling berbahaya bukan saat manusia tersesat, melainkan saat ia yakin bahwa dirinya tidak mungkin tersesat. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai membedah makna waspada secara lebih mendalam, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai gerak halus kesadaran yang bekerja di balik pikiran, emosi, dan niat terdalam manusia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan satu hal penting. Jika Anda sedang menonton video ini, tetaplah di sini. Tidak perlu tergesa, tidak perlu meloncat ke kesimpulan. Dengarkan dengan napas yang tenang. Biarkan kata-kata ini tidak hanya lewat di pikiran, tetapi juga turun ke rasa. Tarik napas perlahan. Hembuskan dengan lembut, dan sadari Anda sedang hadir. Karena pemahaman tentang waspada tidak bisa ditangkap oleh pikiran yang gelisah. Ia hanya membuka diri kepada batin yang tenang, namun sadar. Dalam spiritual Jawa, waspada bukan aktivitas berpikir keras. Ia justru muncul saat pikiran berhenti tergesa-gesa memberi penilaian. Bayangkan seorang penjaga malam. Ia tidak sibuk berteriak, tidak panik. Ia duduk diam. Tetapi, semua gerak sekecil apapun tidak luput dari perhatiannya. Itulah waspada. Banyak orang mengira waspada berarti selalu curiga. Padahal, leluhur Jawa justru mengajarkan kebalikannya. Sing waspada kuwi ora, rame ing pikiran, nanging landhep ing rasa. Artinya, orang yang benar-benar waspada tidak ribut di kepala, tetapi tajam di kesadaran. Waspada bekerja sebelum kata-kata lahir, sebelum emosi membesar, sebelum ego mengambil alih kemudi. Ketika marah mulai muncul, waspada sudah lebih dulu tahu. Ketika keinginan terasa manis, waspada sudah mencium bahayanya. Namun ia tidak melarang, tidak menghakimi, hanya menyadarkan. Inilah sebabnya waspada sering disalahpahami, karena ia tidak dramatis, tidak memberi sensasi, tidak membuat seseorang tampak lebih spiritual. Justru semakin dalam waspada seseorang, semakin sederhana ia terlihat. Dalam laku Jawa, waspada disebut sebagai pancar kesadaran, titik tengah yang mengamati segalanya tanpa terikat. Ia melihat pikiran sebagai pikiran, emosi sebagai emosi, dan diri sebagai amanah, bukan milik mutlak. Sekarang, perhatikan diri Anda saat ini. Apakah ada bagian dalam diri yang ingin cepat-cepat mengerti atau ingin merasa sudah paham? Jika ada, itulah momen pertama untuk waspada. Karena salah satu jebakan terbesar dalam spiritual adalah merasa sadar, padahal sedang tertidur oleh rasa benar. Leluhur Jawa memahami bahwa manusia tidak jatuh karena kejahatan besar. Ia jatuh karena kelengahan kecil yang dibiarkan berulang-ulang. Maka, waspada
bukan tentang mengubah dunia luar. Ia tentang menjaga pintu dalam diri, agar siapapun yang masuk, baik pujian maupun hinaan, tidak langsung menguasai jiwa. Dan di titik ini, saya ingin Anda tetap bersama video ini. Tenang, tidak perlu tegang. Biarkan pemahaman datang sendiri, seperti embun yang turun perlahan. Karena pada bagian berikutnya, kita akan memasuki wilayah yang lebih halus tentang paradoks waspada, tentang bagaimana orang baik bisa tersesat dan bagaimana orang yang merasa aman justru sedang berada di tepi jurang batin. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin berhenti sejenak di sini. Silakan tulis di kolom komentar. Menurut Anda, apa arti waspada selama ini? Apakah hati-hati? Atau ada makna lain yang baru mulai terasa setelah menyimak pembahasan ini? Tuliskan dengan jujur. Karena kadang, saat kita menuliskan sesuatu, kesadaran justru sedang menampakkan dirinya. Sekarang, mari kita melangkah ke wilayah yang jarang dibicarakan. Wilayah paradoks. Dalam spiritual Jawa, waspada menyimpan satu rahasia besar. Semakin seseorang merasa aman, semakin ia harus waspada. Mengapa? Karena bahaya terbesar tidak datang saat hidup kacau, melainkan saat semuanya terasa tenang, tertata, dan baik-baik saja. Banyak orang tersesat bukan karena niat buruk, tetapi karena terlalu percaya pada kejernihan dirinya sendiri. Inilah paradoks waspada. Orang yang benar-benar waspada tidak pernah merasa sudah sampai. Ia sadar bahwa ketenangan bisa berubah menjadi kelengahan, bahwa kesalehan batin bisa berubah menjadi kehalusan ego, dan bahwa pengetahuan spiritual bisa menjadi tirai paling tebal yang menutupi kebenaran. Dalam pitutur Jawa, ada isyarat halus. Sing paling kudu diawasi, yaiku rasa paling alus. Yang paling harus diawasi bukan amarah kasar, tetapi rasa halus yang merasa dirinya paling benar, paling ikhlas, paling sadar. Inilah jebakan yang jarang disadari. Seseorang bisa rajin menenangkan pikiran, namun tidak waspada terhadap niat tersembunyi. Bisa berbicara tentang kebijaksanaan, namun tidak sadar bahwa dirinya sedang menikmati pengakuan. Waspada di level ini bukan lagi soal perilaku, melainkan soal niat sebelum niat. Ia bekerja di ruang yang sunyi, di celah sebelum kata terucap, di detik sebelum keputusan diambil, dan karena itu, waspada sering terasa tidak nyaman. Ia seperti cermin yang tidak memuji. Ia tidak menghancurkan, tapi juga tidak membenarkan. Banyak orang meninggalkan jalan ini karena satu alasan sederhana. Waspada tidak memberi sensasi kehebatan. Ia justru meruntuhkan citra diri yang selama ini dibangun pelan-pelan. Maka, jangan heran jika ajaran ini jarang disampaikan secara gamblang. Ia tidak cocok untuk mereka yang mencari identitas. Ia hanya bertahan pada mereka yang berani jujur pada dirinya sendiri. Sekarang saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri, pelan-pelan. Apakah selama ini kita waspada terhadap dunia atau justru lengah terhadap batin kita sendiri? Pertanyaan itu tidak perlu dijawab sekarang. Biarkan ia tinggal. Karena pada bagian berikutnya, kita akan membawa waspada turun ke tanah, ke kehidupan sehari-hari, ke cara berbicara, bekerja, bersikap, dan menjalani peran sebagai manusia biasa. Jika Anda masih menyimak sampai titik ini, tulis satu kalimat di komentar yang paling mengena bagi Anda dari pembahasan tadi. Dan setelah itu, kita lanjut ke practical application. Bagaimana waspada hidup di keseharian. Sekarang kita turunkan semua pemahaman ini ke tanah kehidupan. Bukan ke langit konsep, bukan ke ruang wacana, tetapi ke detik-detik kecil yang sering kita abaikan. Karena dalam spiritual Jawa, waspada tidak diuji saat kita duduk diam, melainkan saat kita berinteraksi dengan dunia. Waspada hidup ketika Anda berbicara, ketika Anda tersinggung, ketika Anda dipuji, dan ketika tidak ada siapa-siapa yang melihat. Mari kita mulai dari hal paling dekat, pikiran sehari-hari. Saat sebuah pikiran muncul, entah itu curiga, marah,
atau merasa paling benar, waspada tidak menyuruh Anda melawannya. Ia hanya mengajak satu hal sederhana, menyadari tanpa membela. Begitu Anda membela pikiran, Anda sudah tenggelam. Begitu Anda melawannya, Anda sudah terikat. Tetapi saat Anda melihatnya, ia kehilangan kuasa. Inilah latihan pertama waspada, tidak bereaksi seketika. Dalam budaya Jawa, ini disebut ngendaleni rasa. Bukan menekan, bukan mematikan, tetapi menahan agar tidak meluber sebelum dipahami. Latihan kedua, waspada dalam ucapan. Perhatikan, berapa banyak masalah lahir bukan karena niat buruk, melainkan karena kata-kata yang keluar tanpa disaring kesadaran. Orang yang waspada tidak banyak bicara tentang dirinya. Ia tahu setiap kata adalah jejak batin. Bukan berarti harus diam, tetapi berbicara dari kejernihan, bukan dari dorongan ingin diakui. Latihan ketiga, waspada saat dipuji dan direndahkan. Inilah ujian paling halus. Ketika dipuji, ego tersenyum diam-diam. Ketika direndahkan, ego menyiapkan pembelaan. Waspada hadir di tengah-tengahnya. Ia mengingatkan, pujian dan hinaan sama-sama singgah, tidak ada yang menetap. Jika seseorang hanya waspada saat diserang, tetapi lengah saat dipuji, maka sesungguhnya ia belum waspada. Latihan keempat, waspada dalam niat. Tanyakan pelan-pelan sebelum bertindak. Apakah ini lahir dari kejernihan atau dari keinginan terlihat baik? Pertanyaan ini sederhana, namun sangat sedikit yang berani mengajukannya pada diri sendiri. Dan latihan terakhir yang paling sunyi, waspada saat merasa paling tenang. Karena justru di sanalah kelengahan sering menyamar sebagai kedamaian. Para sesepuh Jawa berpesan, yen wis krasa penak, elingasing luwih jero. Saat hidup terasa nyaman, disitulah waspada harus berdiri paling tegak. Bukan untuk menakuti diri, tetapi untuk menjaga agar kesadaran tidak tertidur oleh kenikmatan. Jika Anda mempraktikkan ini perlahan, tanpa ambisi, Anda akan menyadari satu hal mengejutkan. Hidup tidak harus diubah. Yang berubah adalah cara Anda hadir di dalamnya. Dan ketika cara hadir berubah, dunia pun terasa berbeda, tanpa perlu dipaksa. Di bagian terakhir nanti, kita akan merangkum semua perjalanan ini dan meninggalkan satu pertanyaan yang mungkin akan terus bergema, bahkan setelah video ini selesai. Jika Anda siap, kita lanjut ke bagian penutup, kesimpulan dan renungan akhir. Kita telah berjalan cukup jauh, bukan menempuh jarak, melainkan menyelami keheningan batin. Dari awal, kita memahami bahwa waspada bukanlah rasa takut, bukan pula kecurigaan terhadap dunia. Ia adalah kesadaran yang terjaga, bahkan ketika pikiran merasa tenang. Dalam spiritual Jawa, waspada selalu berjalan berdampingan dengan eling. Eling mengingatkan kita pada asal dan tujuan. Waspada menjaga agar kita tidak tersesat di tengah jalan, tersesat oleh ego yang halus, tersesat oleh rasa benar, atau tersesat oleh kenikmatan yang membuat kita lupa diri. Kita juga melihat bahwa pengetahuan tidak selalu menyelamatkan. Justru orang yang merasa sudah paham seringkali paling rentan kehilangan waspada. Karena ketika kesadaran digantikan oleh keyakinan diri, disitulah pintu kelengahan terbuka perlahan. Waspada tidak menuntut Anda menjadi orang lain. Ia tidak mengharuskan perubahan besar. Ia hanya meminta satu hal, kejujuran yang lembut terhadap diri sendiri. Jujur saat marah mulai muncul. Jujur saat niat mulai bergeser. Jujur saat ego menyamar sebagai kebaikan. Dan kejujuran semacam ini tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dipercepat. Ia hanya bisa dijalani. Maka, jika hari ini Anda mulai lebih pelan berbicara, lebih hening mendengar, dan lebih sadar sebelum bereaksi, itu sudah tanda bahwa waspada sedang hidup. Sekarang, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Bukan untuk dijawab di kolom komentar,
tetapi untuk dibawa pulang ke dalam diri. Selama ini, kita sibuk waspada terhadap dunia. Tetapi sudahkah kita benar-benar waspada terhadap diri kita sendiri? Jika pertanyaan itu terus terngiang, jangan buru-buru menenangkannya. Biarkan ia bekerja. Karena dalam ajaran Jawa, pertanyaan yang tepat sering lebih menyelamatkan daripada jawaban yang terasa pasti. Jika pembahasan ini terasa beresonansi, silakan tinggalkan jejak Anda dengan satu kalimat di komentar atau dengan membagikan video ini kepada mereka yang sedang berjalan di jalur pencarian batin. Dan jika Anda ingin terus menyelami kebijaksanaan yang jarang diucapkan, tetaplah di sini, karena perjalanan kesadaran tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu apakah kita cukup waspada untuk menyadarinya.